Kondisi tektonik Indonesia yang terletak pada pertemuan lempeng besar dunia dan beberapa lempeng kecil menyebabkan kejadian gempa sering terjadi di sebagian besar wilayah Indonesia. Untuk mengantisipasi kejadian gempa, sejak 1966, Indonesia telah menyusun peta gempa. Namun, dalam rangka pengembangan dan keberlanjutan peta gempa, maka diperlukan tim yang secara berkala menyusun peta gempa. Namun dalam hal integrasi kita harus berhati-hati terhadap penyatuan institusi. Masing-masing institusi memiliki tantangan dan harus jeli dan memanfaatkan potensi inovasi yang unik. Sebagai contoh dari integrator ekosistem perkayasaan tadi, Kementerian PUPR bersama 10 kementerian dan lembaga lainnya telah membentuk Sekretariat Pusat Gempa Bumi Nasional, PUSGEN. Sekretariat berfungsi sebagai knowledge hub dari para ahli. Pada tanggal 22 September 2015, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat membentuk Pusat Studi Gempa Nasional dalam upaya mitigasi gempa Indonesia. Diharapkan bahwa proses penyusunan peta gempa Indonesia menjadi terarah, terpadu, terkoordinasi secara berkala dan berkelanjutan. Pusat Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman di bawah Badan Litbang PUPR ditunjuk sebagai Kesekretariatan PUSGEN. Pada tahun 2020, PUSGEN dan di bawah naungan Direktorat Bina Teknik Permukiman dan Perumahan, Direktorat Jenderal Cipta Karya. PUSGEN adalah organisasi formal non-struktural berbentuk satuan tugas yang memiliki fungsi dan lingkup tugasnya. Pada periode 5 tahun pertama, tim PUSGEN diketuai oleh Profesor Masyur Irsyam. Pada periode 5 tahun kedua pada tahun 2020, Profesor Sri Widiantoro sebagai ketua dan Profesor Masyur Irsyam sebagai penasehat PUSGEN. Peta sumber dan bahaya gempa Indonesia yang pertama kali disusun oleh PUSGEN telah disahkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada tahun 2017. Penyusunan pemutakhiran peta gempa tersebut melalui proses sebagai berikut. Sejarah perkembangan peta gempa di Indonesia dimulai dengan penerbitan Peraturan Beton Indonesia atau PBI 1966. Peta gempa disusun sebagai acuan dalam perencanaan bangunan tahan gempa yang kemudian dituangkan ke dalam Standar Nasional Indonesia 1726. Pemutakhiran SNI 1726 diperlukan karena terjadinya peningkatan sumber gempa, peningkatan frekuensi bahaya gempa yang disertai bahaya ikutan, serta sering terjadinya kegagalan bangunan. Oleh karena itu, dengan meningkatnya gaya gempa pada struktur bangunan, maka semakin tinggi tingkat kerentanan pada bangunan existing dan meningkatnya kriteria desain pada struktur bangunan baru. Setelah PUSGEN meluncurkan peta sumber dan bahaya gempa 2017, selanjutnya tim melakukan proses pemutakhiran SNI 1726 tahun 2012. Pada tahun 2019, BSN telah menetapkan SNI 1726 sebagai SNI terbaru. Untuk mempermudah perhitungan beban gempa yang merujuk pada peta sumber dan bahaya gempa 2017, PUSGEN telah meluncurkan website Respons Spektra.
Dengan telah diberlakukannya SNI 1726 yang bersifat wajib sesuai penetap BSN, maka berdampak pada perlunya pemutakhiran SNI pekerjaan teknik sipil dan bangunan gedung yang sudah berlaku maupun penyusunan SNI baru, baik yang bersifat adopsi ataupun tidak adopsi. Salah satu SNI baru yang bersifat adopsi identik adalah SNI evaluasi dan rehabilitasi seismik atau retrofit untuk bangunan gedung existing. Jika SNI 1726 diterapkan untuk bangunan baru, maka SNI retrofit ini diterapkan pada bangunan existing. Pusgen menyusun SNI retrofit ini melalui beberapa proses berikut ini. Dipicu melalui gempa yang terjadi di Mamuju, Majene, memberikan kesadaran perlunya standar terkait evaluasi dan rehabilitasi seismik. Pusgen kemudian melakukan kajian akibat gempa Mamuju Majene yang pada waktu bersamaan melakukan penyusunan standar retrofit untuk menjadi acuan standar bangunan yang dipertahankan. SNI baru yang tengah disusun Pusgen lainnya adalah terkait gerak tanah permukaan atau ground motion. Beberapa negara seperti Amerika Serikat dan Jepang sudah lama menerapkan berbagai kebijakan khusus untuk meningkatkan ketahanan gempa berbagai fasilitas penting seperti rumah sakit, kantor pusat pemerintahan, institusi pendidikan, dan fasilitas lain yang dinilai penting dalam proses pemulihan bencana. Di Amerika Serikat, kebijakan-kebijakan tersebut sudah didukung dengan tersedianya ASCE 41, standar normatif yang mengatur kriteria penerimaan evaluasi dan perkuatan seismik bangunan yang mengadopsi metodologi analisis respons wilayah waktu. Berkaca pada kebijakan di Amerika dan Jepang tersebut, di Indonesia pada tahun 2019, Pusgen menyusun SNI 8899 tentang gerak tanah untuk bangunan gedung. SNI ini menyediakan kerangka acuan dalam menerapkan prosedur pemilihan dan modifikasi untuk analisis respons riwayat waktu struktur bangunan gedung. Bukan hanya untuk bangunan, input gerak tanah juga penting bagi perencanaan jembatan. Dalam SNI 2833 2016, perencanaan infrastruktur jembatan dengan klasifikasi operasional sangatlah penting untuk pembangunan yang berlokasi di daerah berpotensi seismik tinggi dan harus dilakukan menggunakan analisis riwayat waktu. Mengacu pada SNI persyaratan gempa untuk bangunan gedung, SNI gerak tanah untuk bangunan gedung, dan SNI perencanaan jembatan terhadap pengaruh gempa dalam rangka mendukung dan memperlancar upaya mitigasi risiko kerusakan bangunan dan infrastruktur jembatan terhadap pengaruh gempa, perlu dikembangkan solusi generik untuk memenuhi kebutuhan perancangan secara lebih praktis melalui beberapa langkah yang mencakup 1. Mengkaji visibilitas pengembangan suatu metodologi generik yang dapat diterapkan secara luas sehingga dapat berlaku untuk berbagai jenis struktur di situs tertentu. 2. Mengupayakan ketersediaan data gerakan tanah permukaan berbagai wilayah tektonik di Indonesia untuk publik dari BMKG. 3. Mengkaji karakteristik rekaman gerakan tanah permukaan yang merepresentasikan wilayah tektonik dan kondisi situs di kota-kota besar di Indonesia. 4. Memanfaatkan peta risiko gempa yang sudah dikembangkan pada beberapa hazard level. 5. Mengembangkan peta risiko gempa pada hazard level BSE 1E atau periode ulang 225 tahun. 6. Mengkaji pengembangan spektrum respons untuk komponen gerak tanah vertikal. Kajian tersebut menghasilkan pedoman ketentuan teknis dan buku peta deagregasi bahaya gempa untuk perencanaan gedung dan infrastruktur Indonesia. Kajian Pusgen mengenai rangkaian gerak tanah ini diharapkan dapat menjawab tantangan menyusun suatu rangkaian gerak tanah yang dapat mencakup kondisi desain secara luas untuk perancangan struktur dengan karakteristik dinamik yang berbeda-beda.
Sejak tahun 2016, Pusgen telah mengkaji gempa-gempa besar untuk melakukan penyelidikan sumber gempa dan identifikasi gerak tanah, serta pemeriksaan dan pemetaan kerusakan bangunan dalam rangka pemutakhiran peta gempa Indonesia. Buku tersebut antara lain, Kajian Gempa Pidi Jaya pada tanggal 7 Desember 2016 dengan kekuatan gempa 6,5 magnitudo. Laporan cepat gempa Tasikmalaya pada tanggal 15 Desember 2017 dengan kekuatan 6,5 magnitudo. Kajian gempa Lombok pada tanggal 29 Juli 2018 dengan kekuatan 6,4 magnitudo. Pada tanggal 5 Agustus 2018 dengan kekuatan 7,0 magnitudo. Dan pada tanggal 19 Agustus 2018 dengan kekuatan 6,9 magnitudo. Gempa dengan kekuatan 7,4 magnitudo mengguncang Palu pada Jumat sore 28 September 2018 pukul 18.02 waktu setempat. Gempa dengan goncangan besar ini juga menimbulkan tsunami dan likuifaksi. Akibatnya, lebih dari 1.600 jiwa menjadi korban serta puluhan ribu bangunan rusak berat. Dalam rangka mengidentifikasi sumber dan dampak gempa, tim Pusgen bersama dengan instansi lainnya seperti Tim Tanggap Darurat Badan Geologi, BMKG, ITB, dan Tim Advis Teknis Puskim meninjau ke daerah yang terdampak untuk melakukan kajian kegempaan. Kajian tersebut antara lain, kajian sumber dan dampak gempa, investigasi awal longsor likuifaksi, dan penyusunan peta Deterministic Seismic Hazard Analysis atau DSHA untuk Kota Palu pasca kejadian gempa Palu. Setelah dilakukan survei dan penelusuran mendalam, diketahui bahwa terjadi akibat pergerakan di sesar Palu Koro yang melibatkan dua segmen besar, yaitu segmen Saluki di selatan dan segmen Palu masuk ke bawah Laut Teluk. Di dalam Teluk Palu tersebut, terjadi longsoran bawah laut di beberapa titik yang membentuk gelombang tsunami mengarah ke wilayah pesisir Teluk Palu. Di luar dari daerah pesisir, kerusakan terjadi terutama disebabkan oleh longsor dan likuifaksi yang terjadi di sepanjang tepi cekungan Palu. Longsor likuifaksi terbesar terjadi di Jono Oge dengan luas 1,35 km persegi. Pada umumnya, likuifaksi terjadi karena adanya goncangan gempa di batuan dasar yang mengakibatkan lapisan paling atas berupa tanah pasir lepas dan jenuh air menjadi padat dan bagian teratas menjadi lumpur. Bangunan di atas lumpur menjadi bergerak. Namun, likuifaksi dengan skala besar yang terjadi di Palu tercipta akibat tambahan beberapa hal khusus. Irigasi yang jebol akibat gempa mengakibatkan air irigasi mengalir ke area lumpur. Selain itu, kawasan Palu memiliki akuifer bertekanan tinggi sehingga ketika gempa terjadi, air akuifer naik ke permukaan. Dengan tingkat kemiringan kawasan terdampak sebesar 2-3%, tambahan air ini membuat lumpur lebih mudah bergerak. Hal tersebut menyebabkan 3 jenis kegagalan tanah akibat likuifaksi yang terjadi di pesisir Kabupaten Donggala dan wilayah dataran Kota Palu dan Kabupaten Sigi, yaitu 1. Penyebaran lateral, 2. Pergerakan osilasi tanah, 3. Aliran massa tanah. Di luar area dampak tsunami dan likuifaksi, kerusakan bangunan terjadi karena jarak yang cukup dekat dengan sumber gempa, bangunan yang dirancang tidak mampu memikul beban gempa yang terjadi, adanya endapan aluvial, adanya sesar permukaan, dan retakan tanah. Hasil kajian Pusgen di Palu ini merupakan bagian dari pemutakhiran peta sumber dan bahaya gempa Indonesia dalam rangka meningkatkan kualitas mitigasi gempa di Indonesia. Kejadian likuifaksi pada kejadian ini sudah dicakup dalam SNI 1726 2019. Berdasarkan hasil analisis deterministik yang telah dilakukan, maka perencanaan pembangunan jalur pipa air dan jalan mengacu pada peta hazard dengan nilai PGA terbesar adalah 0,5 sampai 0,55 G atau 50 persentil bila mengacu pada SNI 2833 2016 dan peta hazard dengan nilai PGA terbesar adalah 0,9 sampai 0,95 G atau 84 persentil bila mengacu pada SNI 1726 2019. Dalam rangka menyebarluaskan alih informasi tentang pemahaman dan peningkatan kemampuan kompetensi para ahli teknik sipil,
terkait dengan SNI 1726/2019 yang merupakan hasil pemutakhiran SNI 1726/2012, maka dilaksanakanlah kegiatan diseminasi dan sosialisasi. Dari kegiatan diseminasi dan sosialisasi ini, diharapkan keseragaman kemampuan kompetensi perancang bangunan tahan gempa dapat mengurangi resiko kegagalan bangunan dalam mengantisipasi goncangan gempa. Dalam rangka pengembangan ilmu rekayasa kegempaan, Pusgen aktif menjalin kerjasama dengan institusi ilmiah baik di dalam maupun di luar negeri. Pusgen bekerja sama dengan IIP secara berkesinambungan dalam rangka mendukung kegiatan ilmiah kegempaan dalam bentuk lokakarya dan penyusunan policy brief. Salah satu kegiatan kerjasama Pusgen dan IIP mengenai lokakarya virtual megastruktur dan infrastruktur tahan gempa Indonesia Karya Anak Bangsa pada tanggal 24 September 2020. Teknologi konstruksi bangunan tahan gempa dan teknologi mitigasi bencana telah banyak dihasilkan oleh para akademisi, peneliti, dan praktisi dari berbagai instansi. Salah satu upaya mitigasi gempa yang dimaksud adalah melalui penguatan bangunan dan infrastruktur. Bukan hanya bangunan tinggi di daerah perkotaan saja, tetapi juga seluruh infrastruktur yang tersebar di Indonesia. Lokakarya Megastruktur dan Infrastruktur Tahan Gempa Indonesia Karya Anak Bangsa. BMKG mulai tahun 2019 memasang sensor khusus untuk mendeteksi kemungkinan apabila terjadi gerakan-gerakan. Jadi untuk menjamin apakah itu mampu atau sesuai dengan perencanaan. Misalkan trail embankment ini kita laksanakan juga di misalkan di tol di Sumatera. Dan itu memang mau nggak mau ya, kalau kita ingin melakukan suatu kajian sehingga kita bisa dapat yang namanya margin of safety yang masih available gitu ya, masih tersedia pada struktur, ya kita harus pahami kondisi terpasang itu seperti apa, termasuk bila mana ada degradasi, penurunan kualitas seiring dengan bertambahnya umur jembatan tersebut. Itu juga harus kita evaluasi. Korelasinya adalah biaya yang cukup besar, apalagi kalau di daerah gempa yang cukup tinggi. Jadi kalau misalnya saya selalu berkoordinasi dulu dengan highway engineer ataupun kalau kayak kereta api beri dengan track engineer, seberapa besar atau seberapa bisa ini jembatan memiliki radius yang menjadi cukup besar supaya kelengkungannya tidak terlalu curam. Pusat Studi Gempa Nasional atau Pusgen di bawah naungan Direktorat Bina Teknik Permukiman dan Perumahan PUPR senantiasa mengkaji kegempaan di Indonesia dalam meningkatkan ketahanan menghadapi bencana dan kesejahteraan bangsa. Bersama Pusgen, Indonesia sigap menghadapi gempa.